Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Jadi kali ini liga belum berjalan, jadi saya akan membahas tentang jeda internasional. Jadi ada dua turnamen yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama saya mau membahas tentang UEFA Nations League yang kemarin baru berjalan. Juga saya akan membahas tentang kualifikasi Piala Dunia zona Asia, terutama grup C, dan salah satunya juga tentang timnas yang baru saja meraih kemenangan juga. Jadi saya akan bahas di video ini. Jadi pertama saya akan membahas dulu tentang Nations League dulu. Ya, oke. Jadi pertandingan pertama yang saya mau bahas adalah Inggris lawan Irlandia. Inggris menang 5-0. Gila gak? 5-0. Dan yang lebih gilanya lagi adalah Inggris dalam 3 menit, kok 3 menit? Sekitar bukan 3 menit sih, 5 menit itu mereka cetak 3 gol. Jadi dari menit 53 Harry Kane cetak gol lewat penalti, kemudian Anthony Gordon cetak gol di menit 55 dan Conor Gallagher cetak gol di menit 58. Kemudian di menit 76 Jarrod Bowen cetak gol, dan di menit 79 ada namanya Taylor Harwood-Bellis, ini namanya asing ini, menit 79. Dan semua gol di babak kedua. Babak pertama 0-0. Oh ya, satu lagi, dan Irlandia harus bermain dengan 10 orang sejak menit 51 karena melakukan pelanggaran dan beberapa penalti yang tadi dicetak gol sama Harry Kane. Jadi yang menang 5-0 wajar lawan 10 pemain, dan dari awal emang Inggris jauh lebih mendominasi. Irlandia hampir tidak bisa berbuat banyak. Jadi ini kemenangan yang layak. Inggris berada di peringkat 1 sekarang. Irlandia posisi berapa ya by the way? Inggris posisi pertama, kemudian Irlandia posisi ketiga dengan 6 poin. Tapi Inggris sama Yunani poinnya sama 15, cuma Yunani kalah selisih gol. Inggris 13 plus 13, Yunani plus 7. Yang paling bawah ada Finlandia 0 poin. Memang jadi pelengkap grup aja ini Finlandia. Kemudian kita ke laga berikutnya, yaitu Jerman melawan Bosnia. Dan kagetnya Jerman menang 7-0. Gila nggak 7-0? Ngeri ya si Jerman. 7-0 nih. Dan apa itu, Bosnia betul-betul diopo-opo. Babak pertama itu sudah 3 gol, babak kedua 4 gol. Gila memang. Kemudian satu Jerman, tapi di laga terakhir lawan Hungaria Jerman cuma seri 1 sama. Jadi ya kurang. Kemudian ada Belanda menang 4-0 lawan Hungaria, 2 penalti. Babak pertama gila saya pas 12 ya. Injury time babak pertama. Kemudian babak kedua 2 gol lagi lewat dan Sedovur sama Tion Koopmeiners. Ya, Hungaria kalah lagi. Emang Hungaria ini mengenakan short post lah doang, lucu juga. Dan yang terakhir ini yang saya lihat, yaitu kebanyakan lihat itu ya, pertandingan yang ke-6 terakhir. Jadi pertandingan 5 aku nggak banyak lihat. Ke-6 yang terakhir yang aku lihat langsung, yaitu Italia lawan Prancis. Ini seru ya, pertandingan seru karena menentukan siapa akan juara grup. Ternyata di babak pertama Prancis sudah cetak gol lewat golnya Adrien Rabiot di menit 2. Kemudian menit 33 ini harusnya golnya Lucas Digne ya, karena ditelat free kick dari bagus. Cuma nggak tahu di sini ditunggu gol bunuh diri Guglielmo Vicario, nggak tahu gol bunuh diri dari mana. Tapi harusnya itu golnya Lucas Digne itu. Kemudian Italia cetak 1 gol sempat lewat Andre Cambiaso 2 menit setelah Italia ketinggalan 2-0. Italia memperkecil kedudukan di 1-2. Tapi babak kedua Adrien Rabiot cetak gol lagi di menit 65, dan itu menyelesaikan pertandingan. Italia tidak bisa berbuat banyak, dan ya mengejutkan ya Prancis yang jadi juara grup. Sebenarnya Prancis peringkat 2 ya, ketinggalan 3 poin lawan Italia, tapi berkat kemenangan sisi 2 gol ini Prancis naik jadi peringkat pertama, Italia peringkat 2. Poin sama-sama 13, cuma beda sisi gol. Saya lihat bentar. Ini
Tadi mana ya? Italia. Oh ini. Prancis plus 6 sisi gol. Italia plus 5, tipis sekali, gila ini grup ketat ini. Ini kan 6 laga, jadi sudah tahu siapa yang top scorer sama yang lain. Dan tahu top scorernya siapa? Victor Gyökeres. Ini lagi bersinar juga di Sporting Lisbon. Dia cetak kalau dalam satu tahun kalender itu kalau nggak salah 58 gol atau apa, gila ini pemain. Luar biasa nih Victor Gyökeres. Jadi setelah Mbappe sama Haaland ada Gyökeres juga. Asisnya ada 2, Gyökeres juga ada, gila. Ini pemain emang fenomenal, bukan cuma top skor tapi juga top assist. Tapi top assistnya dia banget sama Christoph Baumgartner, pemain Austria dengan 4 assist. Gitu. Oke, jadi sekarang kita mulai membahas tentang grup C di Timnas Indonesia. Jadi kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Saya akan bahas seluruh match ada di grup C. Jadi dimulai dari, kan ada 2 pertandingan totalnya setiap tim, jadi ada berapa yang saya mau bahas ya di grup C. Semua match akan saya bahas, yang saya terutama Indonesia, tapi ya itu nanti saya akan bahas di akhir. Saya akan bahas dulu tentang mana lagi itu. Kita mulai dulu dari ini Australia Saudi Arabia di match ke 4 atau 5 ya? 5. Ke match ke-5 dulu. Australia Saudi Arabia hasilnya 0-0 ya. Jadi ya tidak ada gol, dan Saudi sebenarnya cetak gol sih. Sempat cetak gol tapi dianulir sama wasit. Jadi ya juga 0-0, tapi emang layak sih karena offside juga. Jadi ya Saudi harusnya menang, tapi ya Saudi akhirnya seri. Dan Saudi ini emang masalah di finishernya ya, kelihatannya ya, berapa lagi mereka nggak cetak gol. Kemudian Bahrain lawan Cina, ini juga cukup ketat. Bahrain sempat cetak gol di menit 80-an tapi offside, kapok. Akhirnya Cina yang menang karena Cina cetak gol di menit akhir lewat Chan Yuning di menit 90+1. Jadi benar-benar menit akhir, gila dia mati. Dan di menit 90+9 si Bahrain, pemain Bahrain kena kartu merah setelah Walid Al-Hayyan kartu merah, kapok. Karena kamu curang Indonesia kayak gini kamu jadi Bahrain. Bahkan kalau lawan Cina di kandang sendiri loh. Cina loh, lawan kan Cina. Bahrain parah emang Bahrain ini. Ya palingnya tetap jadi juru kunci grup ini Bahrain. Kemudian satu lagi ya ini saya bahas match ke-5 dulu. Kali ini Indonesia lawan Jepang. Dari awal ya sudah nggak berekspektasi menang juga, apalagi lawannya Jepang, pemuncak grup. Jepang itu 4 laga 3 kali menang, sekali seri. Dan hasil lawan Indonesia bermain dengan formasi 5-4-1. Martin Paes sebagai kiper, kemudian 5 back ada Kevin Dix, Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Harper sama Calvin Verdong. 4 gelandang ada Yakub Sayuri, Tom Hayes, Nathan Choaon sama Rafael Strike. Dan di depan ada Ratna Oratmangun. Biasanya di sini kok Ratna Oratmangun di depan ya, biasanya Rafael Strike jadi false nine. Jepang bermain dengan formasi 3-4-2-1, Shion Suzuki sebagai kiper, kemudian ada Machida, siapa ini? Koki Machida, habis ada Ko Itakura, Daiki Hoshioka, kemudian 4 gelandang dari Karomi Toma, Hidemasa Morita, Wataru Endo sama Ritsudon. Di 2 gelandang serang ada Daichi Kamada sama Takumi Minamino. Dan di depan lagi di ujung tombak ada Koki Ogawa. Ngerinya Jepang ini ya, ini satu tim 90% main di Eropa. Ada yang main di Jerman, Inggris, Skotlandia, Italia. Cuma 5 pemain lokal ini Jepang. Dan bukan lokal yang maksudnya
maksudnya bukan di luar negeri aja, di Liga Italia, Inggris itu di tim top juga. Itu yang bikin ya kita sudah kalah dari awal. Tapi hebatnya Indonesia ya, dari awal mereka ngepres. Jadi mereka bahkan bikin peluang dulu daripada Jepang. Berhasil ngepres bahkan hampir cetak gol si Orat Mangun, tapi bolanya kena Shion Suzuki. Jadi emang itu kalau gol 1-0 lumayan, mungkin jalan pertandingan bisa beda. Tapi ya Jepang is Jepang. Padahal mereka nggak ada Ayase Ueda ya top scorer, tapi mereka efektif. Mereka 2 peluang 2 gol, pertama lewat, atau ini tulisannya on goal Justin Hubner. Aku nggak tadi mungkin kurang jelas siapa yang nendang, tapi itu orang Jepang yang nendang, ternyata Justin Hubner yang gol. Kemudian Takumi Minamino cetak gol di menit 40, 5 menit berselang. Jadi babak pertama kita sudah ketinggalan 2-0. Di babak kedua Jepang cetak gol lagi. Kali ini ya yang gol ketiga itu blunder dari 2 pemain yang biasanya bermain bagus di lini pertahanan, yaitu Martin Paes sama Jay Itzes. Ya mungkin mereka lagi off day aja, maksudnya ya sekali-kali mungkin melakukan kesalahan, kan mereka manusia juga, bisa melakukan kesalahan juga. Tapi emang fatal, jadi Martin Paes umpan ke main, tapi umpannya malah dipotong. Habis itu dipotong sama main Jepang, maksud Jepang nendang kena kolongnya Jay Itzes, jadi lewati di antara dua kakinya Jay Itzes, dan di pojok kiri Martin Paes bisa babak juga. Dan gol keempat Yukinari Suagawa cetak gol dari sudut sempit juga. Gila, Jepang ini emang ini fix juara grup ini Jepang. Dan statistiknya Indonesia 8 shots, Jepang 12 shots, on target 3-7. Kita masih bisa ada 3 on target, kita masih bisa ngelawan. Cuma emang kita kualitas saja. Kalau kualitas gitu. Posisi 33% 67%, passingnya 17 banding 635, dan akurasi passing 76% banding 87%. Ya harus diakui passing kita juga jelek ya, karena lawannya kita Jepang. Gitu aja. Tapi aku waktu itu nggak bilang juga Sintayong out atau apa, karena Coach Sintayong sudah berikan banyak untuk timnas ini, dan kita bisa kualifikasi ronde ketiga itu sejarah juga. Jadi ya walaupun kalah 4-0 tetap aku percaya sama Coach Sintayong itu. Dan kalau waktu itu hasil kelima ya, pas di matchday kelima ya Indonesia peringkat terakhir, karena ya ketinggalan 2 poin sama Bahrain waktu itu. Kemudian kita ke matchday ke-6. Di matchday ke-6 segalanya berubah juga di grup C. Yang pertama kita bahas dulu adalah Cina lawan Jepang. Dulu aja. Jepang setelah lawan Indonesia melawan Cina, kali ini di kandangnya Cina. Yang kurang mengenakan dari pas Jepang datang ke stadionnya Cina adalah di sana baik Jepang dibuin, betul-betul dikritik habis-habisan. Masih pemainnya ya sama supporternya, karena ya mungkin sejarah dulu perang antara Jepang sama Cina. Jadi pas di sini di soal bahkan aku nggak tahu katanya ras apa itu, betul atau enggak itu. Maksudnya supporter Cina sempat rasis ke Jepang katanya. Dan katanya sih, aku lihat dari sosial media, katanya mengejek aku kebangsaan Jepang juga. Jadi ya itu sebenarnya bukan pendapat untuk ditiru lah, apalagi itu sudah lama sebenarnya sejarahnya perang itu. Cina bermain dalam formasi 4-3-1-2, sedangkan Jepang bermain dalam formasi 3-4-2-1. Cina hebatnya ya, inilah kenapa Cina menang 2 kali berturut-turut sebelumnya. Ngelawan di babak pertama, mereka ngepres, mereka big, bahkan Jepang itu kesulitan dapat bola. Tapi Jepang seperti biasa, mereka selalu ketemu cara untuk cetak gol, dan kali ini lewat bola mati, lewat gol Koki Ogawa di menit 39 dan Ko Itakura di menit 45+5. Jadi babak pertama Jepang sudah unggul 2-0. Pas sekarang lawan Indonesia di babak pertama Jepang unggul 2-0. Tapi hebatnya Cina di babak kedua mereka nggak menyerah. High pressnya mereka membuat mereka cetak gol lewat Lin Liangmin di menit 49, 1-2. Tapi ya Jepang selalu ketemu cara untuk cetak gol. Koki Ogawa lagi cetak gol di menit 54. Ternyata nggak ada Ayase Ueda pun no problem bagi Jepang, mereka masih bisa menang. Kita statistiknya semua Jepang, jadi nggak ada yang perlu dibahas lagi. Unggul Jepang.
Dengan ini Jepang di babak pertama di 6 laga mereka sudah mengumpulkan 16 poin. Gila, ini emang West fix juara grup ini. Kemudian kita ke laga berikutnya yaitu Bahrain lawan Australia. Ini juga match yang aku yakin hampir semua rakyat Indonesia harap seri supaya menguntungkan kita juga. Hasilnya menguntungkan kita. Dan apa itu lihat dari babak pertama, kalau lihat dari babak pertama kelihatannya Australia yang bakal menang. Oh ya, formasinya Bahrain 4-4-2, Australia 3-4-2-1. Babak pertama Australia dapat gol cepat, belum menit 1 loh udah gol lewat Kusini Yenggi. Dan kalau lihat golnya pertama itu asli lucu banget golnya, serius. Itu kesalahan pemain Bahrain tuh lawak memang, asli parah itu. Ya kalau lihat kualitas Bahrain ya kita harusnya bisa mengalahkan mereka di kandang nanti. Kemudian 1-0 di babak pertama, tapi selebihnya babak pertama jujur aja agak membosankan. Setelah gol tersebut ya kedua tim gak banyak peluang juga, jadi kayak agak ngantuk lihat ini. Babak kedua baru mulai ada gol. Ya ini bukan kesalahan siapa sih, Matthew Ryan. Padahal Matthew Ryan itu berapa laga sebelumnya dijadangkan sama pelatihnya bagi yang belum tahu. Kali ini dia dimainkan tapi dia blunder. Jadi di golnya pertama Bahrain lewat Mahdi Abdul Jabbar ini, dia rebut bola dari pemain Australia. Jadi itu masih sekitar tengah lapangan lebih dikit. Tapi bolanya tapi pemain Bahrain ini pinter, si Mahdi ini pinter. Dia langsung nendang. Dia tahu karena posisinya Matthew Ryan itu terlalu maju ke depan gawang. Jadi dia tendang, Matthew Ryan nggak bisa apa-apa. Dan itu kesalahannya Matthew Ryan juga. Itulah kenapa kiper jangan sering-sering maju ke depan juga sebenarnya. Dan 2 menit berselang Bahrain dapat gol lagi dan cetak gol sama si Mahdi Abdul Jabbar. Kali ini lewat bola rebound, jadi bola di heading sama pemain. Ya ini pemain Australia habis cetak gol bunuh diri ya, cetak gol bunuh diri tapi kena tiang. Tapi habis itu bola masuk ke kena kakinya si Mahdi ini dan gol 2-1. Jadi Australia sempat ketinggal. Ini Bahrain kelihatannya bakal menang tapi Bahrain dapat karma ya. Itulah kalau kamu curang Indonesia kayak gini Kak. Australia cetak gol di menit 90+6. Jadi Australia cetak gol pertama dan Australia cetak gol terakhir di menit 90+6 lagi ya. Kapok Bahrain. Semoga Bahrain ini jadi juru kunci grup aja. Parah memang Bahrain. Tapi kalau statistik ya, apalagi lihat peluang shotnya ya hampir sama 8, sama-sama 8, shot akhirnya beda 3-4. Lebih efektif Australia. Tapi golnya sama-sama 2, jadi Bahrain sih lebih efektif. Pas 1/59%, ya masih oke, masih layak walaupun Australia lebih unggul ya. Tapi jadi Australia sedikit hilang 2 poin lah. Harusnya Australia bisa menang lawan Bahrain tapi ya mereka malah kecolongan. Tapi nggak apa, grupnya jadi seru dan itu menguntungkan kita Indonesia. Kenapa? Karena kita habis ini kita di laga ke-6 melawan Saudi Arabia. Mana itu lagi? Indonesia. Sekarang biar aku line up-nya juga, jadi harus di internet. Ini Indonesia Saudi Arabia. Indonesia permainan formasi 5-3-2, Martin Paes sebagai kiper, 5 back ada Sandy Walsh, Rizky Rito, Jay Itzes, Justin Hubner, dan Calvin Verdong. 3 gelandang serang ya, ada Ivan Yenner sama Tom Hai sama Marcelino Ferdinand. 2 penyerang Darata Orang Mangu sama Rafael Strike. Marcelo lebih ke free roll ya, jadi bebas dia roll, dikasih kebebasan bagi Coach Sintayong untuk bermain. Sedangkan Saudi Arabia bermain dengan formasi 4-1-4-1. Inilah formasi bertahan ini, aku ngerti apa yang Renat pikir. Oh ya, by the way, Saudi Arabia kan dipelatih ya. Dulu kan Roberto Mancini pelatihnya, habis itu diganti karena berapa laga pemain buruk. Bukan lawan Indonesia langsung dipecat ya, enggak ya. Tapi setelah lawan Indonesia di laga pertama, Roberto Mancini juga enggak terlalu bagus ngelatih, jadi diganti sama Hervé Renat. Hervé Renat ini bagi yang belum tahu, dulunya juga pernah ngelatih Saudi, jadi ini periode keduanya. Dulu dia yang bikin Saudi Arabia bisa ngalahin Argentina juga di Piala Dunia. Dan dia kalau nggak salah lama ya di Saudi Arabia, kalau nggak salah dari 2019, jadi sudah 4 tahun ini sekarang periode keduanya melatih. Dan ternyata ini membuktikan bahwa pergantian pelatih belum tentu bisa jaminan sukses. Padahal ini pelatih ini CLBK juga, jadi kembali lagi ke Hervé Renat, tapi ya kualitas pemainnya Saudi itu benar-benar buruk.
Kalau nggak salah aku dengar dari satu pengamat bola atau apa bilang, ini pemain Saudi kebanyakan cadangan di klubnya, karena klubnya kan di klub ke Liga Arab Saudi kan sekarang banyak kedatangan pemain top Eropa karena gajinya gede apa gitu. Jadinya pemain Saudi sendiri, pemain lokal banyak jadi cadangan di klubnya, dan itu sangat merugikan tim. Dan kelihatan di sini lawan Indonesia keteteran, ya mereka dapat menguasai bola lebih banyak sih, cuma mereka nggak bisa cetak gol, dan kita beri peluang yang banyak, masih dapat peluang yang banyak, bahkan di awal-awal hampir gol tapi kena tiang gagal. Tapi akhirnya kita cetak gol lewat Marcelo Ferdinand di menit 32. Itu golnya bagus sih, dia sempat nipu pemain apa itu, dia skill sih, jadi sempat nipu pemain Arab Saudi. Habis itu dia cetak gol, kipernya Arab Saudi bahkan tidak gerak sama sekali. Itu gol yang bagus sih, itu dia jarak dekat, dia ke pojok kanan, atas gol yang berkelas dari Marcelino. Gak sia-sia Marcelino ke Inggris ya, jadi bagus mainnya dia. Oh ya, di babak pertama itu juga ada momen di mana Justin Hubner nendang kepalanya pemain Arab Saudi. Itu bahaya sebenarnya kalau di Eropa apa, terutama Inggris mungkin bisa kartu merah, tapi suka dia cuma dapat kuning, karena kalau dia dapat merah di awal itu jalannya pertandingan bisa berubah. Di babak kedua sama, Saudi pegang bola tapi mereka nggak bisa dapat peluang, dan akhirnya Marcelo Ferdinand lagi cetak gol di menit 57. Itu juga pinter, jadi dia ngechip kipernya, apa di posisi dekat dia ngechip kipernya, dan itu pasti gol karena kiper kan pasti jaga bawah atau 2-0. Ya sebenarnya Saudi Arabia nyerang tapi mereka nggak bisa buat banyak karena pertahanan kita kokoh. Ya Saudi Arabia cuma ngadain crossing doang, nggak jelas. Dan satu momen di mana Saudi Arabia sempat hampir bisa nendang ke gawang, itu posisinya dekat banget sama kiper, tapi diblok sama Rizky Ridho. Jadi Rizky Ridho sama Marcelo Ferdinand, dua pemain lokal yang menjadi starter di laga ini, bermain bagus, harus diakui. Dan Marcelo man of the match, jelas banget. 2-0 ini sejarah bagi timnas Indonesia. Kalau nggak salah 15 kali kita lawan Saudi Arabia, ini pertama kalinya kita menang. Ini sejarah loh. Dan kalau ada yang masih bilang Sintayong, aku bingung sama orang-orang. Kalau kita tetap Coach Sintayong stay, karena dia sudah berbuat banyak di timnas Indonesia. Kita bahkan bisa mengalahkan pelatih yang dulu ngalahin Argentina, luar biasa kan. Shotsnya 13-23, Saudi Arabia 23, tapi mereka nggak ada gol. Shot on target 6-3, kita jauh lebih efektif. Bayangin, tahu posisinya berapa kita? Cuma 23%, Saudi Arabia 77%, tapi 77% ini mereka nggak bisa cetak gol. Kenapa? Karena end passingnya sangat jelek mereka, jadi mereka nggak dapat banyak peluang juga. Passing 73/57 dan akurasi passing 58% doang loh, tapi 58% kita bisa dapat banyak peluang. Main direct ini betul-betul mungkin bagus buat timnas Indonesia. Ini strategi yang pas ini. Akurasi passingnya Saudi 86, tapi ya mereka nggak bisa buat banyak. Sempat sih ada Saudi hampir cetak gol, ada peluang besar, coba skornya kena tiang atau apa gitu. Oh ya, di akhir laga juga Justin Hubner cetak dapat kartu kuning kedua, akhirnya kartu merah, tapi ya nggak berdampak karena sudah menit 80-90 gitu, jadi ya nggak berdampak juga. Indonesia sudah unggul 2-0, jadi ya bahkan Saudi pas itu pun tidak cetak gol. Jadi ya ini parah memang Saudi. Dan akhirnya ya Coach Verena juga pelatih Saudi Arabia juga bilang ya, selamat bagi timnas Indonesia, mereka layak memenangkan ini kemenangan bersejarah sih. Kita kan sebelumnya senang kalau lawan tim Asia Tenggara menang, sekarang kita bukan lawan tim Asia Tenggara lagi, kita menang, kita lawan tim langganan Piala Dunia. Saudi Arabia ini salah satu tim langganan Piala Dunia, tapi kali ini di kualifikasi ini Saudi Arabia bermain buruk sekali, terutama dari ini serang. Tahu, dari 6 laga ini sekarang klasemen ya. Di grup C, Jepang pertama 16 poin as expected. Kedua Australia 7 poin. 3-6 itu poinnya sama-sama 6. 3 Indonesia, 4 Saudi Arabia, 5 Bahrain, 6 Cina. Gila, ini itu paling ketat ini sebenarnya. Bayangin, dari 3-6 poinnya sama, dari 2-6 cuma 1 poin. Gila, ini ngeri ya. Ini Jepang santai, mungkin ada yang lucu itu kalau di meme itu Jepang santai sambil ngudut, sambil ngopi apa, sing lain bertengkar semua ya. Ini Australia sampai Cina ini, soalnya beda 1 poin ini bakal ketat banget sih kelihatan sampai akhir ini. Kalau dibandingkan grup A sama grup B, grup A kelihatan paling antara
Uzbekistan yang paling lolos lah. Grup B Korea Selatan sama Irak. Ya mungkin sama Jordan. Kalau grup C ini ya nggak ada yang bisa ditebak lah. Ini semuanya kekuatannya hampir sama. Cina juga bangkit, tapi ini peringkat Indonesia peringkat 3 ya, 6 poin, naik 3 peringkat, gila. Karena menang banyakan gol. Jadi Indonesia golnya 6, Saudi cuma 3. Saudi 6 laga cuma 3 gol. 3. Parah banget. Kalau kayak gini terus, jangan kaget nih kalau Saudi tidak lolos Piala Dunia. Ini bener-bener buruk ini. Walaupun syukur mereka terbantu sama pertahanannya. Pertahanannya oke lah. 6 cuma kebobolan 6 gol. Kalau tiba ini jadi cuma Australia sama Jepang lebih baik. Cuma Saudi ini ya calon penghuni dasar grup. Sebenarnya aku lebih harap Bahrain sih yang apa itu di dasar klasemen. Cuma nggak tahu Saudi Arabia juga buruk. Jadi prediksiku mungkin ya yang peringkat 3-4 ya Indonesia sama Cina. Peringkat 2-nya Australia, peringkat pertama Jepang. Peringkat 5 sama 6 ini yang apa, aku gak bingung. Mungkin Bahrain peringkat 5, Saudi Arabia peringkat 6. Karena gak jelas juga Saudi Arabia ini. Dalam 4 laga terakhir mereka 2 kali imbang, 2 kali kalah. It's not good enough. Oh, tapi itu Bahrain ternyata lebih parah juga. Bahrain dalam 5 laga mereka gak menang sama sekali. Ya ini 2 tim lucu nih, Timur Tengah ya kapok juga, kalian nyokok-nyokok wasit apa gitu, main curang ya, itulah sama kalian. Ya aku sih harap timnas kita bisa lolos sih. Ya kalau walaupun misalnya nanti kalau nggak 2 besar, kalau 2 besar itu keajaiban sih, puji Tuhan, itu wah seneng banget pasti. Kita semua seneng banget. Tapi ya realistisnya harus 3-4. Jadi mungkin kita bakal ke ronde keempat. Semoga aja kita itu kejadian gitu. Dan aku tetap Coach Sintayong stay sampai akhir. Ya ini sementara, habis ini istirahat 4 bulan, habis ini timnas bakal main di AFF. Ya aku sih harap timnas kita bisa juara AFF setelah sekian lama. Cuma ya kalau misalnya ini apa itu Coach Sintayong pengen uji coba pemain muda atau apa ya, terserah Coach Sintayong. Saya percaya sama dia aja. Saya harap yang terbaik bagi timnas Indonesia aja. Ya kita fokus di masuk Piala Dunia aja lebih baik sebenarnya. Kalau misalnya AFF ini kita bisa juara ya puji Tuhan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu aja sih. Ya sudah, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.